Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya dan bahagia rasanya hari ini saya boleh menjumpai kembali kita semua di awal pekan, di awal minggu, di pagi yang sungguh luar biasa ini. Dari Sekret PPGT Jemaat Lamunan, saya menyapa kalian semua dalam doa. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Begitu luar biasa pagi ini saudara-saudara. Begitu banyak sukacita yang boleh kita rasakan pada saat ini. Di tempat ini juga begitu banyak sukacita yang boleh dirasakan. Ayam berkokok, anjing menggonggong, dan semua binatang-binatang bahkan tumbuhan pun kita percaya bahwa semuanya pun turut merasakan sukacita di pagi ini. Kembali lagi dalam rekan renungan awal pekan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar akan firman kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama belajar akan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan menyanyikan satu buah lagu, Selamat Pagi Bapa. Bagi yang mengetahui lagu ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami masih boleh menikmati awal pekan yang luar biasa pada saat ini. Kami boleh menikmati pagi yang indah ini ya Tuhan, semuanya karena karunia Tuhan semata dalam kehidupan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan firman kebenaran Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan tuntun kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan yang akan bersama-sama kita renungkan pada saat ini telah saya pilih dari kitab 1 Tesalonika. Kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kita saat ini mengawali pekan kita untuk seminggu ke depan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ditanya apa yang kita syukuri dalam kehidupan kita, tentu jawaban kita akan beragam.
tentang apa yang kita syukuri di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengatakan, saya bersyukur karena hari ini saya masih hidup, saya masih diberikan nafas kehidupan. Mungkin ada yang mengatakan, hari ini saya bersyukur karena hari ini saya masih diberikan kesehatan. Ada juga mungkin yang mengatakan, hari ini saya bersyukur karena hari ini saya berulang tahun, saya diberikan pertambahan usia oleh Tuhan. Tentu itu hal yang patut kita syukuri, saudara-saudara sekalian. Tapi bagaimana seandainya hal itu kita balik? Semua hal yang kita katakan tadi kita balik. Hari ini kita sakit. Hari ini kita tidak memperoleh berkat. Hari ini ulang tahun kita mungkin berantakan. Hari ini keluarga kita mungkin kacau. Apakah masih ada rasa syukur saudara-saudara ketika kita mengalami hal seperti itu? Apakah masih ada rasa syukur ketika kita ada dalam pergumulan? Kebanyakan kita mengungkapkan rasa syukur ketika kita hidup dalam kebahagiaan. Bersyukur saudara-saudara adalah hal yang gampang tapi susah. Bersyukur adalah hal yang gampang tapi susah. Gampang ketika kita hidup dalam sukacita, dan bersyukur menjadi hal yang susah ketika kita hidup di dalam duka cita. Sebagai manusia biasa sangat susah untuk bersyukur ketika kita hidup di dalam duka cita. Dan melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita diajari untuk selalu bersyukur atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena baik itu sukacita maupun duka cita yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah merupakan rencana Tuhan. Itu sudah merupakan rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur di dalam segala hal. Bukan hanya pada saat kita senang, tetapi juga pada saat kita sementara ada dalam pergumulan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa saya harus bersyukur karena saya sementara sakit? Kenapa saya harus bersyukur karena keluarga saya kacau? Kenapa saya harus bersyukur sementara saya diputuskan oleh pacar saya? Kenapa saya harus bersyukur sementara kehidupan keluarga saya kacau balau? Yang perlu kita pahami bersama saudara-saudara, di dalam pergumulan ada Tuhan yang bekerja di dalam. Kenapa kita hidup di dalam pergumulan? Karena sebenarnya Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih peduli kepada kita. Kenapa Dia memberikan pergumulan? Kenapa Dia memberikan cobaan penderitaan kepada kita? Untuk menunjukkan bahwa masih ada pribadi yang peduli kepada kita. Kenapa Tuhan mengizinkan kita sakit, saudara-saudara? Tuhan mengizinkan kita sakit supaya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus lebih rajin menjaga kesehatan. Kenapa Tuhan mengizinkan rumah tangga kita kacau balau? Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita memperbaiki pola komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kita. Kenapa Tuhan mengizinkan kita putus dengan pacar kita? Padahal mungkin kita sayang sekali dengan dia. Karena melalui hal itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia bukan yang terbaik bagimu. Jadi di balik pergumulan yang kita hadapi, ada Tuhan yang peduli kepada kita. Dan itulah seharusnya yang kita syukuri. Bukan hanya bersyukur pada saat kita senang, tetapi juga bersyukur pada saat kita ada dalam duka cita. Yakin dan percaya saudara-saudara bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Dan yang perlu kita pahami bersama adalah Tuhan bukan hanya menguji keimanan kita pada saat kita sementara susah.
tapi juga Tuhan menguji keimanan kita pada saat kita senang. Seperti apa itu? Di dalam pergumulan, di dalam kesusahan, Tuhan ingin mengetahui apakah kita masih ingin lebih dekat kepada Dia. Apakah kita masih ingin mencari keberadaan Dia ketika kita ada dalam duka cita. Di dalam sukacita, Tuhan ingin melihat apakah kita masih bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, atau kita malah lebih fokus, atau kita malah lebih senang hidup di dalam ketidakbersyukuran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya sebuah ilustrasi seperti ini. Ini adalah sebuah botol yang berisi air. Ketika kita melihat botol ini, kita bisa melihat ini dari 4 perspektif yang berbeda, saudara-saudara. Perspektif yang pertama, kita bisa mengatakan bahwa botol ini setengah penuh. Yang kedua, kita bisa mengatakan bahwa botol ini setengah kosong. Yang ketiga, kita bisa mengatakan bahwa botol ini kosong. Dan yang keempat, kita bisa mengatakan bahwa botol ini penuh. Perspektif yang pertama, ketika kita mengatakan bahwa botol ini penuh, itu kita diibaratkan sebagai manusia yang hanya bersyukur dengan apa yang kita lihat terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur dengan jabatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur anak-anak kita luar biasa. Kita bersyukur keluarga kita baik-baik saja. Kita hanya bersyukur dengan apa yang nampak oleh mata kita. Perspektif yang kedua, ketika kita mengatakan bahwa ini setengah kosong. Ketika kita mengatakan bahwa ini setengah kosong, kita ibaratkan manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan sesuatu, kita selalu mengatakan, Tuhan ini belum cukup buat saya, Tuhan ini masih kurang. Kita masih nego dengan Tuhan. Padahal jika kita paham bersama, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sebagai manusia, apa yang kita inginkan memang begitu luar biasa banyaknya. Tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita melihat ini dari perspektif setengah kosong, kita ibaratkan manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat ini dari perspektif yang ketiga, bahwa botol ini kosong, saya pastikan bahwa kita adalah orang yang sama sekali tidak tahu bersyukur. Sudah jelas-jelas nampak di depan mata kita bahwa botol ini memiliki isi, kita masih mengatakan bahwa botol ini masih kosong. Perspektif yang keempat, ketika kita mengatakan bahwa botol ini penuh, kita adalah orang yang betul-betul bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sadari bahwa di atas botol yang kosong ini terdapat udara di dalamnya. Ketika kita mengatakan bahwa botol ini penuh, kita adalah orang yang bersyukur dengan apa yang kita lihat, dan kita juga adalah orang yang bersyukur dengan apa yang tidak kita lihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kepada kita bahwa mari kita bersyukur dengan apa yang kita lihat, mari kita bersyukur dengan apa yang tidak kita lihat, mari kita bersyukur dengan segala kebahagiaan yang kita dapat, dan mari juga kita bersyukur dengan segala pergumulan yang kita dapat. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Dan pembacaan kita pada saat ini mengajarkan bahwa bersyukurlah dalam segala hal, karena di balik semua itu ada Tuhan yang peduli. Di balik semua itu ada Tuhan yang berperkara di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Haleluya. Amin. Mari kita kembali menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami di dalam kehidupanku. Mari kita bernyanyi bersama-sama, saudara-saudara.
Demikianlah renungan kita pada saat ini di awal pekan ini. Semoga kehidupan kita selama seminggu ke depan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dari Sekretariat PPGT Jemaat Lamunan Klasis Makale Tengah, saya mengucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan aktivitas kita selama 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.